Barang siapa yang ingin doa-doanya terkabul, hajat-hajatnya dipenuhi, dosa-dosanya diampuni, dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, mendapatkan pertolongan para malaikat, dicintai dan disayang Allah dan Rasulullah, maka setiap habis sholat subuh hendaklah menahan dirinya untuk tidak segera beranjak dari tempat sholat, lalu membiasakan diri membaca beberapa bacaan zikir dan doa yang telah diajarkan Rasulullah. Mari simak hingga selesai untuk mengetahui amalan zikir dan doa yang amat hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehabis sholat subuh adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka janganlah melewatkan waktu ini tanpa berdoa. Sehabis sholat subuh adalah waktu dikirimkan pasukan malaikat yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Siapa yang ingin dilindungi para malaikat sepanjang hari dan malamnya, maka sehabis sholat subuh hendaklah tidak melalaikan amalan zikir yang mengundang pertolongan para malaikat. Waktu sehabis sholat subuh adalah waktu pembagian rezeki. Maka barang siapa yang ingin lancar rezekinya, maka sehabis sholat subuh hendaklah mengamalkan istighfar pendobrak pintu rezeki dan doa kecukupan dan kelimpahan rezeki. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa amalan yang amat hebat balasannya yang dianjurkan Rasulullah kita mengamalkannya dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Mari simak hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan mari aminkan doa berikut ini. Tuliskan kalimat amin di kolom komentar untuk mengaminkan doa-doa ini. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau maha mengabulkan segala hajat, maka kabulkan segala hajat kami. Anugerahkan kepada kami kesehatan jasmani rohani, kuatkanlah kami dalam ibadah kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, kelak kami termasuk orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Barang siapa sanggup melakukannya, berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, maka balasannya diberikan pahala yang menyamai pahala ibadah haji dan umrah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Orang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin
tammatin tammatin. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda lagi, pahala ibadah haji dan umrah yang sangat sempurna. Maka sehabis sholat subuh bacalah 3 kali istighfar dengan redaksi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membacanya, Allah ampunkan dosanya meski ada sebanyak buih di lautan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin. Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Bacalah pula istighfar pendobrak pintu rezeki. Redaksinya, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tanqihul Qaul, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza shallaitumus subha fa'akthiru minal istighfar. Ketika kalian telah menyelesaikan salat subuh, maka perbanyaklah membaca istighfar. Faqulna ya Rasulullah alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala bihi. Maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu untuk kami memohon ampunan kepada Allah. Faqala qulu, maka Rasulullah bersabda, kalian bacalah istighfar ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Faman wadhaba alaihi fatahallahu lahu baban minar rizqi wa ghalaqa anhu baban min abwabil faqri. Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Sehabis membaca istighfar ini, bacalah pula sebanyak 10 kali zikir pengundang pertolongan malaikat, yaitu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kirimkan pasukan malaikat untuk melindungi kita jika setiap habis sholat, khususnya habis sholat maghrib dan sholat subuh, kita membaca zikir ini. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Lalu perbanyaklah berdoa, sebab habis sholat adalah waktu mustajab. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang waktu doa terbaik dan mudah dikabulkan.
Rasulullah menjawab, jaufal lailil akhiri wa tuburas sholawatil maktubat. Waktu untuk berdoa yang terbaik dan doa mudah dikabulkan adalah tengah malam terakhir dan waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Maka perbanyaklah berdoa, boleh berdoa apa saja sesuai hajat masing-masing. Barang siapa yang ingin diberikan kecukupan rezeki, maka jangan melalaikan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aunini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal darimu agar aku terhindar dari yang engkau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada pemberian dari selainmu. Siapa saja yang ingin lunas hutangnya, maka bacalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Umamah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid. Lalu beliau melihat salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Umamah, telah berada di dalamnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Umamah, aku tidak melihatmu berada di dalam masjid kecuali di waktu sholat. Sekarang bukan waktunya sholat, mengapa engkau berada di sini? Sayyidina Abu Umamah menjawab, aku sedang dirundung kebingungan ya Rasulullah, hutangku belum lunas. Maka Rasulullah kemudian bersabda, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang jika engkau baca, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan melunasi hutang-hutangmu? Sayyidina Abu Umamah menjawab, tentu saja ya Rasulullah, aku mau. Lalu Rasulullah bersabda, bacalah doa pendek ini ketika engkau berada di waktu pagi dan ketika engkau berada di waktu sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sayyidina Abu Umamah berkata, aku mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah ini pada waktu pagi dan sore hari. Ternyata Allah benar-benar menghilangkan kesedihanku dan memberiku kemampuan melunasi hutang-hutangku. Demikianlah beberapa amalan yang diamalkan setelah sholat subuh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.